Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia pada mata kuliah Matematika Dasar 2. Di sesi kedua kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan bab 8, tepatnya pada subtopik 8.3, yakni tentang integral tak wajar dengan batas tak terhingga ya. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas mengenai bentuk tak tentu. Nah, di 8.3 dan 8.4 nanti kita akan membahas mengenai integral tak wajar. Nah, untuk 8.3 itu sendiri, integral tak wajarnya itu berada pada batasnya yang tak terhingga. Nah, di 8.4 nantinya yang tak berhingga itu adalah bentuk fungsi atau integrannya. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke integral tak wajar yang pada batas tak berhingganya. Oke. Nah, kita tahu bahwa definisi integral tentu pada materi Mada 1 ya sebelumnya itu ya kita punya batasan ya, punya ketentuan tersendiri untuk masing-masing ininya. Oke, bentar ya. Nah, bisa dilihat di sini untuk integral tertentu dari A sampai B untuk f(x) dx. Nah, kita punya asumsi. Yang pertama, A dan B-nya atau batasannya itu merupakan selang berhingga ya. Jadi, kita tahu bahwa dia merupakan selang berhingga yang kita tahu. Nah, yang si A dan B-nya itu. Kalau untuk integrannya, integran itu yang bagian fx-nya ini ya. Nah, integran itu bagian fx. Ya, oke, sebentar. Nah, ini. Kalau fx-nya itu, ya, kita tahu dulunya itu dia adalah fungsi terbatas syaratnya, ya. Oke. Nah, jadi untuk integral yang memenuhi dua asumsi ini, ya, kita bisa mengerjakannya dengan teknik-teknik yang sudah kita pelajari di bab 7 kemarin. Namun, pada aplikasi integral itu sendiri, kita tidak menemui, akan ada kalanya kita akan menemukan bahwa kedua asumsi itu tidak terpenuhi, bahkan mungkin bisa saja salah satunya, mungkin saja batasnya yang tak hingga, atau bisa saja integrannya yang tak hingga, atau malah kedua-duanya. Nah, dalam hal ini, apabila kita berhadapan dengan dua asumsi yang tidak dipenuhi, maka itulah yang disebut dengan integral tak wajar, seperti itu ya. Jadi, bisa ya, integral tak wajar itu adalah integral yang apabila batasan atau batas integral atau integran atau fungsi yang kita integralkan itu merupakan fungsi atau batas yang tak berhingga. Boleh keduanya atau salah satu. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai integral tak wajar dengan batas yang tak berhingga. Nah, untuk batas tak berhingga ini ditandai dengan adanya salah satu ya. Kalau contoh yang nomor 1 ini adalah untuk bagian batas atasnya yang tak hingga. Sedangkan untuk contoh kedua itu adalah batas bawahnya yang tak hingga. Atau contoh ketiga dua-duanya, batas atas dan batas bawahnya yang tak hingga. Nah, kalau kita menjumpai bentuk integral yang seperti ini, artinya kita akan bekerja pada integral tak wajar. Nah, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu apabila kita menemukan bentuk-bentuk seperti ini? Nah, pertama, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu batasnya itu menjadi bentuk lain. Nah, di sini bisa ya kita lihat dulu bentuk dari integral tentu yang kita kenal seperti biasa. Nah, yang kita kenal seperti biasa, integral tentu itu adalah integral yang kita tentukan ya. Ya, kita kalau mencari integral tentu itu artinya kita sama saja mencari luas di bawah kurva dengan batas ya, batas A, batas bawahnya, dan batas B-nya itu adalah batas atas. Jadi kita mau mencari ya luas di bawah kurva yang dibatasi oleh kedua batas tersebut. Nah, seperti gambar grafik ini gitu ya. Nah, kalau integral tak wajar, nah dia ada salah satu dari batasnya itu yang tak berhingga. Nah, di sini contohnya yang B.
ya, batas atasnya tak berhingga. Nah, itu kira-kira gimana nanti bentuk gambarnya gimana? Ya, berarti kita nanti akan memiliki ya kalau kita punya fungsi yang sama ya. Nah, ini untuk batas A-nya ini dibatasi nih, yakni A. Nah, untuk batas atasnya ini tak berhingga. Jadi ini akan terus sampai tak hingga gitu. Nah, karena ini tidak ada batas, maka kita disuruh mencari berapa luas dari di bawah kurva ini kalau batas atasnya itu tak berhingga. Nah, itu sebenarnya definisi dari integral tak wajar dengan batas atasnya yang tak berhingga. Gitu. Nah, untuk menentukan integral yang seperti ini, kita butuh bantuan pemisalan ya. Di sini itu kita definisikan limit dari integral tentu di atas dengan B menuju tak hingga. Nah, jadi kita gunakan integral tentu ini ya, tapi untuk B-nya ini kan harusnya tak hingga tuh. Nah, kita tambah aja limitnya di sini, limit B menuju tak hingga. Nah, jadi yang awalnya tak hingga yang ditulis di sini, nah sekarang kita ubah ke bentuk seperti ini. B-nya tetap kita tulis seperti integral tentu seperti biasa, namun sebenarnya B-nya itu adalah bilangan yang menuju tak hingga. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita tuliskan lebih lengkapnya lagi, bisa dilihat seperti ini ya. Jadi, kalau kita mau mencari integral dari A sampai tak hingga, nah, itu sama saja kita mendefinisikannya dengan cara kita mencari limit dari integral tentu ya, dari integral tentu untuk saat ya B-nya atau batas atasnya mendekati tak hingga. Nah, di sini ada ketentuan. Bila hasil dari limit ini ada, nah, di sini ada beberapa ketentuan yang perlu kita pahami ya. Maksud dari limit ada untuk integral tak wajar ini adalah dia memiliki nilai ya, memiliki nilai dan ini disebut dengan konvergen. Nah, namun kalau integralnya tidak ada atau sebaliknya dari ini, nah itu disebut dengan divergen. Namun divergen di sini ada beberapa makna atau beberapa definisi. Yang pertama, jika dia hasil limitnya itu nanti tak hingga ya, kalau hasil limitnya tak hingga. Nah, yang kedua, kalau misalnya hasil limitnya itu berosilasi atau fungsi dari yang kita integralkan itu berosilasi. Nah, berosilasi itu maksudnya gimana? Nah, ketika kita menuju tak hingga, batas integralnya itu, ya hasil dari limitnya itu kalau misalnya nggak 1, min 1, 1, min 1. Jadi berganti-ganti gitu berosilasi. Nah, ketika hasilnya seperti ini kan kita juga tidak bisa ya menentukan 1 atau min 1 gitu. Nah, itu artinya dia divergen. Atau limitnya itu tak hingga, tak berhingga gitu ya. Nah, tak hingga ini juga termasuk kepada divergen. Seperti itu. Nah, selebihnya apabila dia memiliki nilai atau limitnya itu ada, nah dia disebut dengan konvergen. Nah, di sini ada dua contoh ya. Contoh 1 dan contoh 2, oke. Hitunglah dan selidiki konvergenan integral tak wajar berikut ini. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama yang tadi dari 0 sampai tak hingga. Nah, di sini batas atasnya tak hingga dari fungsi 1/1 tambah x kuadrat dx. Nah, untuk menyelesaikannya kita ubah dulu ya. Definisikan dulu bentuk integral tak wajar ini ke dalam limit. Nah, seperti ini. Kita tuliskan bahwa bentuk integral ini kita jadikan limit saat B menuju tak hingga dari integral tentu 0 sampai B 1/1 tambah x kuadrat dx. Nah, setelah itu, seperti biasa, kita mencari hasil dari integral ini, yakni tan arcus tan x gitu ya, dengan batas 0 sampai B. Nah, ini coba diingat lagi bahwa ini adalah bentuk baku ya, integral bentuk baku. Nah, ini kita sudah belajar nih di minggu pertama. Nah, setelah itu karena dia integral tentu, maka kita perlu substitusikan batasnya, yakni 0 dengan B.
Nah, setelah kita substitusi, ya, bentuknya seperti ini, maka kita bisa mencari limitnya sekarang. Nah, namun perlu diketahui bahwa arcus tan min 1 untuk 0 itu adalah 0. Jadi, sudut yang menghasilkan tangen 0 itu adalah sudut 0, gitu ya, untuk arcus. Kemudian kita cari nih limitnya. Untuk mencari limitnya, kita cukup substitusikan saja ya. Nah, ternyata ketika kita substitusikan, artinya maksud saya bukan kita substitusikan beneran gitu ya, cuman kita cek saat nilai B dari arcus tangen ini semakin membesar, artinya kita mau mencari sudut yang menghasilkan nilai tangennya itu semakin membesar. Nah, itu ketika maksud saya kita akan menentukan sudut ya, benar sudut saat nilai tangennya itu semakin semakin membesar. Nah, itu ternyata sudutnya adalah 90 gitu. Paham ya? Jadi ketika sudutnya mendekati 90 itu kan nilai dari tangennya semakin besar ya, makanya hasil dari limit ini adalah 90. Oke, karena dia nilai limitnya ada, yakni 90 atau suatu nilai, nah ini disebut dengan konvergen, seperti itu. Jadi integral tak wajar ini nilainya konvergen, gitu. Oke, ini kita bahas contoh kedua untuk fungsi sin x dengan batas 0 sampai tak hingga. Nah, di sini terlihat bahwa yang tak hingga itu adalah batas atas, sehingga kita perlu definisikan terlebih dahulu dia ke bentuk limit ya. Kita jadikan si integral wajar ini menjadi integral tentu dari 0 sampai b sin x dx ya. Namun b-nya ini mendekati tak hingga. Nah, setelah itu kita cari limit dari bentuk ini, yakni negatif cos x dari 0 sampai b. Ini juga bentuk integral bentuk tak tentu, bentuk baku maksud saya, bentuk baku. Nah, dari sini kita substitusikan batas-batasnya 0 dengan b sehingga kita peroleh ini. Lalu kita tahu bahwa negatif cos 0 itu adalah 1 ya. Nah, kemudian ya ini kurang dengan kurang ditambah ya. Nah, setelah itu kita cek saat nilai b-nya semakin membesar, bagaimana fungsi negatif cos B ini. Nah, kita tahu bahwa cos itu bisa kita lihat di sini ya, grafiknya itu berosilasi. Nah, jadi untuk nilai x dari untuk nilai x semua nilai x-nya, nah kita bisa lihat bahwa nilai cos x paling tinggi itu 1 dan nilai paling minimumnya itu min 1. Nah, jadi untuk X semakin membesar pun dia juga akan berganti-ganti atau berosilasi di nilai ini. Nah, sehingga karena ini termasuk fungsi yang berosilasi, maka dia disebut dengan integral wajarnya ini divergen, gitu. Di batas bawah ini yang tak hingga. Nah, kalau di batas bawah itu artinya tak hingganya itu menuju negatif ya, negatif tak hingga. Bisa dilihat di sini bahwa bentuk dari atau grafik dari ilustrasi dari fungsinya itu ya seperti ini nih. Ya. Kita kalau diminta untuk mencari integral tak wajar dari fungsi ini, maka bisa terlihat kita diminta untuk mencari luas di bawah kurva apabila ya yang A-nya ini tak terbatas. Nah, ininya masih sampai sini nih, kita nggak tahu nih. Ini masih berlanjut sampai tak hingga. Nah, yang kita tahu ya, kalau dia tak tentu, yang seperti ini, nah itu ada batasnya. Ya, batasnya itu adalah A di sini. Nah, jadi cukup kalau biasanya integral tentu, kita cukup cari luasnya itu ya sampai sini aja, ya kan? Nah, sampai sini. Tapi kalau dia tak tentu, ini masih ada sampai sini, yang kita nggak tahu ini berapa. Maksudnya, kita nggak bisa hitung dengan integral tentu biasa, seperti itu ya. Makanya kita butuh pendefinisian dengan limit.
Nah, di sini limit yang kita cari adalah limit dari batas bawahnya yang mendekati negatif tak hingga. Oke, itu ya. Nah, ketentuannya, jika limitnya ada, itu juga disebut dengan konvergen, integralnya itu dikatakan konvergen. Nah, jika tidak, maka disebut dengan divergen. Nah, ketentuan untuk divergen ini sama ya. Kalau misalnya dia tak hingga nilainya atau berosilasi, maka dia disebut integralnya itu divergen. Oke, di sini ada contoh. Oke, untuk contoh yang ketiga ini, sama saja ya pengerjaannya. Pertama kita definisikan dulu dia ke limit. Di sini kita punya integral negatif tak hingga sampai min 1 untuk x, e pangkat negatif x kuadrat dx. Nah, kita buatkan atau kita definisikan dia ke dalam limit. Nah, yang kita jadikan limitnya itu adalah untuk batas bawah, ya. Nah, setelah itu di sini kan bukan bentuk baku ya ini, sehingga kita perlu menentukan integralnya ini dengan teknik beberapa teknik yang lain gitu. Nah, di sini kita akan mengerjakannya dengan teknik substitusi. Nah, untuk teknik substitusi, karena dia ada batas, nah artinya kita mau mencari integral tentu dengan teknik substitusi, daripada kita susah untuk merubah batasnya, di sini saya mengerjakannya tanpa batas dulu. Jadi saya mencari integral tak tentu dari x dikali e pangkat negatif x kuadrat dx terlebih dahulu. Setelah itu, ya di sini saya mensubstitusi ya, saya misalkan x-nya adalah u-nya adalah negatif x kuadrat, du-nya adalah negatif 2x dx, sehingga di sini untuk x dx itu bisa diganti dengan negatif du per 2 gitu ya. Nah, dari sini saya memperoleh integral tak tentunya itu adalah negatif setengah dikali e pangkat negatif x pangkat 2 tambah c. Sehingga nanti dari bentuk tak tentu ini bisa digunakan untuk mencari bentuk atau integral tentunya dengan mensubstitusi batasnya a sampai negatif 1. Nah, di sini setelah disubstitusi ya, kita memperoleh bentuk seperti ini. Nah, karena dia pangkat negatif, ini bisa diubah ya menjadi 1 per, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Nah, barulah dicek atau ditentukan nilai atau nilai dari limit untuk a menuju negatif tak hingga. Nah, A-nya itu di sini. Oke. Nah, untuk suku pertama ini sudah konstanta ya, jadi ini nggak bisa diapa-apakan lagi. Jadi nilai limitnya nanti tetap gitu ya. Nah, limit kan bisa ya linear terhadap penjumlahan. Nah, jadi yang perlu kita fokuskan adalah ke suku yang kedua. Nah, suku kedua bisa dilihat ya di sini a kuadrat. Nah, saat a-nya itu menuju negatif tak hingga, artinya a-nya itu akan mengecil gitu ya. Nah, dengan nilai negatif, sehingga a kuadratnya itu nanti akan positif. Nah, positifnya itu akan semakin besar, sehingga e pangkat angka yang semakin besar itu akan menghasilkan akan semakin besar juga. Jadi ini akan membesar ya. Nah, saat ini membesar 1 per tak hingga itu ya. Jadi kita bisa bilang ini nilainya akan mendekati tak hingga. Nah, sehingga 1 per tak hingga itu bernilai atau menuju 0 gitu. Nah, sehingga limitnya pada akhirnya akan sama dengan negatif 1 per 2e. Nah, karena dia ada, nilai limitnya ada, maka ini disebut dengan konvergen. Jadi integralnya itu integral yang konvergen. Integral tak wajarnya itu integral konvergen. Untuk integral tak wajar, kedua-dua batasnya yang tak hingga. Nah, dalam hal ini kita perlu memecahnya terlebih dahulu. Nah, ini kan sifat dari integral ya. Kita bisa memisahkan integral itu dengan batas-batas seperti ini, di mana batas atas dengan batas bawah dua bentuk integral ini harus sama gitu ya. Kemudian untuk suku pertama itu batas bawahnya yang tak hingga. Nah, untuk suku kedua, batas atasnya yang tak hingga. Nah, pengerjaannya sama saja ya dengan bentuk
dua bentuk sebelumnya, yang ini berarti bentuk yang pertama, ini bentuk yang kedua. Nah, bila kedua ruas ini, bila bentuk 1 dengan bentuk 2 ini nilai dari integralnya konvergen ya, kalau ini konvergen, maka penjumlahannya juga konvergen. Jadi kalau ini konvergen, maka hasil integral tak wajar ini juga konvergen, seperti itu ya. Nah, oke, di sini kita punya contoh soal nomor 4 dan nomor 5. Oke, untuk soal nomor 4, kita diminta untuk menentukan integral tak wajar dari 1 plus x kuadrat dx dengan batasnya tak hingga kedua-duanya ya. Oke, di sini kita ubah dulu dia ke dalam bentuk seperti ini ya. Ya, dari min tak hingga sampai 0, kemudian dari 0 sampai tak hingga integral masing-masingnya. Lalu untuk masing-masing integral kita ubah ke bentuk limit. Nah, bentuk yang pertama yang menuju tak hingga itu adalah batas bawah ya. Makanya di sini A menuju min tak hingga. Oke, untuk bentuk kedua yang menuju tak hingga itu adalah batas atas. Nah, di sini makanya B menuju tak hingga. Nah, oke. Perlu dicatat di sini ya, untuk pelambangan atau simbol dari batas atas batas bawah itu sebenarnya bebas ya, nggak harus A dengan B. Ya kalau mau pakai P dengan Q juga boleh sebenarnya ya. Yang jelas kita konsisten aja seperti itu. Nah, setelah kita menemukan bentuk limit seperti ini, berarti kita akan mengolah atau akan menentukan integral tak tentunya terlebih dahulu. Nah, tentukan dulu integral tak tentu masing-masing suku. Nah, sebenarnya di sini bisa dikerjakan karena bentuk fungsinya sama gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dikerjakan sekali aja, tapi di sini saya uraikan aja ya. Nah, untuk jenis suku pertama ini dia. Nah, jelas ya, ini adalah bentuk baku. Bentuk baku. Apa bentuk baku? Integralnya gitu ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa integral dari 1 per 1 tambah x kuadrat itulah tan min 1 atau arcus tangen x. Ya, begitu juga dengan bentuk yang kedua. Nah, dari sini kita substitusi batasnya. Sama halnya dengan tadi, ini juga udah ada ya di contoh sebelumnya. Oke, bisa dilihat saja, dipelajari. Kemudian dicek. Ternyata ya, untuk yang arcus tan 0 itu ya 0 ya, karena sudut yang menghasilkan nilai tangen 0 itu adalah sudut 0, kayak gitu. Nah, kemudian kita tersisa ini untuk suku 1 dan ini untuk suku yang kedua. Nah, silakan tentukan limit masing-masing. Nah, di sini terlihat saat A-nya membesar, nah, nilai arcus tangen saat A yang besar itu adalah negatif, ya ini kan ada negatifnya nih, ya jadi akhirnya negatif V per 2. Nah, untuk yang sebelah sini saat B-nya membesar, maka nilai arcus tan-nya itu juga menuju V per 2. Nah, sehingga nilai dari limitnya kedua-duanya ini totalnya adalah 0. Nah, karena 0 ini ada ya, nilai limit dari bentuk yang tadi itu ada, maka integral tak wajarnya ini disebut dengan integral yang konvergen. Oke? Ya, ini soal terakhir. Ya, bisa dilihat di sini batasannya juga tak hingga yang membuat dia menjadi integral tak wajar. Sama halnya dengan tadi, kita perlu definisikan dia ke dalam bentuk limit, di mana di sini untuk bentuk suku pertama yang tak hingga itu adalah batas bawah, untuk suku kedua yang tak hingga itu adalah batas atas. Artinya yang dilimitkan itu adalah batas bawah dan di sini batas atas. Oke. Nah, jadi sebelum kalian melakukan integral, selidiki dulu nih fungsi kalian itu bagaimana. Kalau baku, silakan langsung ya. Nah, tapi kalau dia bukan bentuk baku ya seperti ini bukan bentuk baku. Nah, karena kalau bentuk bakunya itu 1 per ya. Nah, di sini karena ada X, kita perlu menggunakan atau memakai teknik pengintegrasian. Nah, di sini saya menggunakan teknik substitusi. Ya, kedua-duanya ya, karena ini sama, jadi bisa diselesaikan dengan cara yang sama.
Nah, karena ya ingat ya ini adalah integral tentu, sekali lagi ini adalah integral tentu. Nah, makanya nanti tidak bisa langsung ya kita tuliskan integral pengerjaan integralnya itu menggunakan batas-batas yang ada, karena batas-batas ini sekali lagi adalah batas X. Nah, sedangkan nanti kalau saya menggunakan substitusi, itu artinya kita akan memisahkan U sama dengan apa gitu. Nah, makanya batasnya boleh tinggalkan dulu. Nah, jadi kita cukup tentukan dulu integral tak tentunya. Jadi saya di sini menentukan integral tak tentunya terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, ternyata dengan menggunakan seni substitusi di sini punya saya mengambil 1 ditambah x kuadrat, du-nya adalah 2x dx, sehingga ya di sini kan saya sisihkan ya x dx-nya, maka x dx-nya itu bisa diganti dengan du per 2. Nah, ini dia. Sehingga nanti diperoleh ln u ya, ln mutlak u per 2, dan bentuk hasil integralnya seperti ini nih. Setelah kita memperoleh hasil integralnya, kita bisa menggunakannya untuk mencari integral tentu dengan mensubstitusikan batasnya yang seperti ini. Oke ya. Nah, kenapa sih kan ini bisa nih diganti nanti ke batas U. Itu agak terlalu kalau bagi saya itu rempong ya. Jadi saya mending seperti ini saja gitu. Tapi nggak salah juga kalau misalnya kalian menggunakan mengganti batasnya ini ke U juga boleh sebenarnya. Senyamannya aja, oke? Nah, kemudian untuk pengerjaan ini sama halnya dengan tadi ya. Silakan disubstitusikan masing-masing batasnya sehingga diperoleh bentuk ini dengan bentuk ini gitu ya. Nah, setelah memperoleh bentuk hasil substitusi batas, barulah kita mencari nilai limitnya. Artinya menentukan apakah limit ini ada atau tidak. Nah, di sini kita perlu cek saja ya, karena dia menuju min tak hingga di sini yang untuk suku pertama. Oke, untuk ln 1 itu sudah 0 nilainya ya. Nah, sehingga di sini yang tersisa adalah kita menentukan ln 1 tambah x kuadrat. Nah, kalau x kuadrat, nah ini kan x-nya menuju tak hingga, menuju negatif tak hingga. Artinya x kuadratnya nanti akan positif. Jadi positifnya itu nanti yang ini akan semakin membesar, yaitu tak hingga semakin membesar gitu. Sehingga ln-nya, ln x ya, ini juga menuju tak hingga nantinya. Sehingga untuk bentuk yang sebelah, suku sebelah, suku 1 gitu aja ya, yang suku 1 yang ini, itu nanti negatif. Oh, saya salah ya, ini negatif harusnya, sorry. Karena ada tanda negatif di sini. Oke, jadi ini negatif, kemudian untuk suku yang sebelah kiri atau yang ini, yang kedua ini, kita juga sama ya, ini sudah 0. Jadi yang ini sama bentuknya dengan ini, karena B-nya menuju tak hingga, otomatis B kuadratnya tak hingga, ln tak hingga menuju tak hingga ya, sehingga kita tulis seperti ini. Oke, berarti ini bentuk tak tentu. Nah, ya, ini bentuk tak tentu. Jadi ini bukan ini salah nih, bukan tak hingga. Nah, oke, ini bukan tak hingga ya. Jadi, karena ini bentuk tak tentu, kita sudah belajar ya sebelumnya bahwa tak hingga dikurang tak hingga ini adalah bentuk tak tentu. Sehingga karena dia bentuk tak tentu, kita perlu ubah dia ke 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga untuk menentukan limitnya. Oke, nah di sini silakan ya, silakan diselesaikan saja sebagai latihan ya. Dicek ini supaya ya ini kan dari sinilah kerjanya nanti. Ubah bentuk ini sehingga nanti ketemu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, lalu selesaikan dengan cara L'Hopital gitu. Nah, kalau misalnya dengan L'Hopital limitnya ada gitu ya, ada itu di sini ada nilainya gitu, berarti dia konvergen. Tapi kalau misalnya setelah di L'Hopitalkan hasilnya tak hingga atau hasilnya berosilasi, ya dia termasuk ke divergen. Oke, silakan ya untuk nomor 5 dijadikan sebagai latihan juga sambungan mencari limitnya. Oke.
Mungkin sekian saja ya pembahasan mengenai integral tak wajar untuk batas yang tak hingga. Nah, di sini ada 3 latihan. Silakan dicoba. Berarti tadi tambah yang soal terakhir tadi, jadi ada 4 latihan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya.